agak pudar ya. Nah ini pudar, beda dengan yang jantan. Kalau jantan itu birunya biru mengkilat, hitam mengkilat ya, bisa dilihat ya. Untuk di punggungnya, untuk trotolnya itu nggak ngaruh. Nah ini yang betina emang trotolnya agak sedikit, tapi yang jantan itu trotolnya agak banyak dan besar-besar ya. Nah bisa dilihat ya. Nah ini kalau yang betina emang ekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke teman-teman, di video kali ini ada banyak trotolan di depan kita. Oke ya teman-teman, kita akan membahas trotolan di mana itu trotolan jantan dan trotolan yang betina. Bisa dilihat ya di depan kita. Oke. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita akan memprediksi untuk burung trotolan murai batu di depan kita ini. Ini untuk anakan murai batu, untuk usianya ya sekitar ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang udah mau ini ya lepas trotol. Nah bisa dilihat ada 4 ekor di sini. Nah ini dalam satu anakan ya, satu biangan. Nah ini untuk umurnya sendiri yang tadi saya bilang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang 4 bulan mau pas trotol. Nah bisa dilihat. Nah ini ya. Nah ini udah saya persiapkan semuanya untuk perawatannya seperti ini untuk setiap harinya ya. Untuk perawatan sendiri sangat mudah sekali dan simpel sekali. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk ciri-ciri murai batu trotol di usia muda, jantan dan betina. Bisa dilihat seperti ini. Ntar kita tangkap ya burungnya satu-satu biar teman-teman itu paham untuk trotolnya sendiri ya usia. Nah ini usianya baru 1 bulanan ya. Nah ini belum ada 1 bulan malah. Ini paling kecil sekali, baru apa namanya mulai makan sendiri ya. Dan ini kakak-kakaknya yang kita rawat ya. Nah ini udah full total semuanya, udah mandiri semuanya ya. Bisa dilihat seperti ini. Untuk cara pembuktiannya, untuk membedakan jantan dan betina, langsung kita tangkap burungnya satu persatu. Nah oke, kita tangkap satu persatu ya. Untuk yang sebelah kiri dulu ya, kita tangkap ini burungnya. Nah ini jantannya ya. Nah ini jantan. Untuk cirinya seperti apa bisa dilihat. Kita koreksi satu persatu biar para pemula semuanya itu bisa membedakan untuk jenis kelaminnya ya bolo-bolo. Nah ini burungnya udah ketangkep, bisa dilihat ini vektor sekali burungnya ya, berontak mulu ya seperti ini. Ini jantannya nih bisa dilihat. Nah ini usianya baru 2 bulan. Nah seperti ini. Nah untuk membedakan biasanya itu teman-teman pemula itu ada yang ngoreksi itu dari warna bulunya ya, seperti ini, dari bintik-bintiknya. Kalau menurut saya itu, tapi itu nggak tepat ya kalau kita memprediksinya itu dari bintik-bintik trotol-trotol dari bulunya. Itu bisa meleset, soalnya kadang-kadang yang banyak trotolnya itu ada yang bilang itu pejantan, tapi saya enggak seperti itu ya. Karena kalau trotol-trotol itu biasanya dari terahnya kalau emang biangannya apa namanya hitam itu ya, biasanya itu trotolnya juga nggak ada seperti itu ya. Kalau saya melihatnya dari bulu metaliknya yang udah tumbuh seperti ini, bisa dilihat di bagian punggung seperti ini, bisa dilihat ini untuk warna bulunya itu hitamnya itu mengkilap seperti ini. Nah ini ya bisa dilihat ya, hitamnya mengkilap, beda sama yang betina. Kalau yang betina itu biasanya hitamnya itu kusam ya, seperti itu ya. Nah ini untuk ekornya sendiri ada yang papak seperti ini. Untuk jantan dan betina nggak ngaruh ya sebenarnya, tapi ada yang
bilang juga untuk dari ekornya itu, kalau yang jantan itu, kalau yang di usia 2 bulan ke atas itu jantan itu lebih panjang, tapi ada juga yang lebih pendek ya, tergantung dari terah-terahnya masing-masing ya. Karena burung betina itu juga ada yang terahnya itu ekor panjang, sehingga untuk bagian lancurnya ya, bagian tengahnya itu biasanya lebih panjang di usia-usia segini. Itu ada juga yang pejantan tapi terahnya tuh dari ekor pendek ya. Kalau dari ekor pendek biasanya juga rata dengan ekor yang warna putihnya ya, seperti ini. Nah ini kalau teman-teman ngelihat ini pasti betina ya. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya jantan. Ini di kepalanya tuh udah kelihatan metaliknya seperti ini. Nah bisa dilihat ya, seperti itu. Nah ini. Nah kalau ini juga jantan, bisa dilihat ya. Tadi yang pertama jantan, ini yang jantan sama ya. Nah seperti itu. Kalau ini yang membedakan metaliknya tuh lebih pekat sekali. Tadi pekatnya itu agak kurang, tapi itu jantan juga, bisa dilihat. Nah ini metaliknya kebiruan ya. Nah itu hitam kebiruan mengkilap. Tuh, biasanya tumbuhnya itu di bagian punggung ya, di punggung dan di atas kepala itu udah kelihatan ciri-cirinya. Nah ini untuk ekornya sendiri sangat beda sekali. Untuk bagian lancurnya tengah ya, ini lancurnya tengah itu agak panjang. Nah ini juga jantan, yang tadi jantan ini juga jantan. Nah seperti itu ya, untuk memprediksi murai batu jantan seperti itu. Ntar yang betina kita tangkap lagi ya untuk membedakannya. Nah nih, untuk yang kedua, kalau dilihat dari matanya ya, matanya itu melotot seperti itu. Nah itu ya, ini kepalanya tuh papak sekali ini. Ekornya juga lumayan panjang. Nah ini ya, padahal satu terah tapi beda fisiknya ya, karena fisiknya itu bisa berubah-berubah ya. Ada yang jantan ekornya agak panjang, ada yang jantan ekornya agak pendek. Nah ini bisa dilihat. Nah ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini bukan yang tadi ya, ini yang kedua, yang di sangkar nomor 3. Nah ini betina, ini yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan itu jantan, bisa dilihat. Nah ini ya, untuk matanya ya, bola matanya itu yang kiri itu agak sipit dan yang kanan itu agak lebar. Nah itu menandakan kalau yang sipit itu betina, yang jantan itu lebar. Untuk warna bulunya sendiri itu yang betina itu agak pudar ya. Nah ini pudar, beda dengan yang jantan. Kalau jantan itu birunya biru mengkilat, hitam mengkilat ya, bisa dilihat ya. Untuk di punggungnya, untuk trotolnya itu nggak ngaruh. Nah ini yang betina emang trotolnya agak sedikit, tapi yang jantan itu trotolnya agak banyak dan besar-besar ya. Nah bisa dilihat ya. Nah ini kalau yang betina emang ekornya itu hampir rata dengan yang putih, bisa dilihat. Kalau yang jantan ekornya agak panjang. Nah seperti itu, bisa dilihat. Nah ini ya, ini padahal satu terah beda-beda ya. Nah ini yang membedakannya. Nah tadi yang pertama itu jantan tapi ekornya itu rata dengan putihnya. Nah kalau ini hampir mirip. Nah ini ada lagi satu ya. Nah ini kelihatan udah jantan sekali ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini pasti teman-teman sendiri prediksinya juga jantan seperti ini. Untuk warna bulunya sendiri ya pekat sekali. Nah ini pekat sekali ya. Untuk warna dadanya itu merahnya ya, merah keoren-orenannya itu sangat pekat sekali. Ini menandakan juga jantan. Tapi kalau betina itu untuk warna dadanya itu biasanya warnanya itu pudar, kuning pudar ya, seperti itu ya. Nah ini bisa dilihat, ini usianya 2 bulan. Nah seperti ini bisa dilihat. Nah itu ya, untuk membedakan ciri-ciri murai batu jantan dan betina. Saya ulangin lagi, untuk yang betina itu kalau dilihat dari punggungnya ya, punggungnya itu warnanya itu hitam pudar. Tapi kalau yang jantan
warnanya hitam mengkilap ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dilihat dari matanya itu yang jantan itu lebih terbuka dan yang betina itu lebih sipit ya, seperti itu. Dan kalau dilihat dari lehernya, dadanya, nah bisa dilihat nih di depan kita. Nah ini pas banget, ini betina, itu betina, padahal ekornya panjang itu ekornya. Nah seperti itu ya, bisa dilihat. Nah itu, nah ini betina, ini ekornya agak panjang. Nah nih, ini kakaknya lagi yang tadi ya, yang satunya lagi dari teran yang sama. Nah seperti itu ya bro ya, bisa dilihat ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku pemula, khususnya yang sedang memelihara burung murai batu, yang sedang memelihara trotolan. Semoga trotolannya cepat besar-besar ya, dan cepat bagus-bagus ya. Nah gitu caranya untuk membedakan trotolan jantan dan betina untuk burung murai batu. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada salah kata dalam penyampaiannya, dalam pengungkapannya, saya pemula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, Nusantara mantap.